Hmm, Kita mulai dengan linear prediction untuk spectral envelope, ya. Jadi konsep dasar dari linear prediction ini adalah bagaimana kita bisa memprediksi suatu sampel sinyal ke N, ya, berdasarkan sampel-sampel sebelumnya, itu. Jadi sampel itu adalah output, ya, ke N dikatakan sebagai YN. Nah, dia bisa diprediksi dari output-output di waktu sebelumnya. Jadi YN-1, YN-2, dan seterusnya. Dan sampel-sampel sebelumnya itu diberikan bobot A1, A2, seterusnya. Jadi diberikan suatu pembobotan A1, A2, dan seterusnya. Dan nanti ada satu tambahan lagi karena fungsi pembobotan ini dari sampel-sampel sebelumnya ini memungkinkan terjadinya suatu bentuk kesalahan dibanding karena bisa jadi prediksinya ini tidak sama antara jumlah A1 Y1 A1 YN-1 ditambah A2 YN-2 dikurangi dan seterusnya itu bisa jadi tidak akan sama dengan YN. Makanya diberikan suatu konsep error prediction-nya atau EN. Nah, sejauh mana kita menjumlahkan atau memanfaatkan sampel-sampel output sebelumnya ini ditandai dengan suatu M. Misalnya kita menggunakan delay sebanyak 5, maka nanti A1 YN-1, A2 YN-2 sampai A5 YN-5. Berarti ordernya adalah 5, gitu kan. Nah, di dalam linear prediction ordernya macam-macam. Ada yang 10, 12, 13, dan seterusnya. Semakin banyak menggunakan order diharapkan datanya semakin teliti. Tetapi di sisi lain juga mengalami proses yang agak panjang. Gitu. Itu pun juga masih tetap harus mencari error kompensasi, error prediksinya ini. Terminologi ini dikatakan sebagai linear prediction. Yang terpenting dari konsep ini adalah menentukan nilai koefisien-koefisien A1, A2 sampai dengan AM. Yang disebut sebagai koefisien-koefisien prediksi. Tuh, paham ya semuanya? Nah, itu. Nah, dilanjutkan. Koefisien. Nah, kemudian error prediksi ditandai sebagai EN. Nah, apa ini artinya? Ini memberikan informasi baru. Karena adanya error prediksi ini menunjukkan bahwa ya, sifatnya dari prediksi kita belum tentu benar, gitu kan? Nah, sehingga kemudian terjadinya error prediksi. Nah, di dalamnya di dalam domain Z-nya, nah, dalam Z-nya, ini terminologinya menjadi begini, YZ dengan EZ per AZ. Kok bisa? Nah, kalau ini belum paham, nanti dulu biarkan aja ini. Biarkan saja, ini biarkan saja mengalir begitu saja. Nanti kita akan ketemu lagi persamaan-persamaan ini. Bahwa nantinya, kalau kita mengkaitkan YZ dikalikan AZ sama dengan EZ. Dari mana asalnya? Nanti kita ikuti dulu ini ya. Kita lewatkan aja ini. Karena ini akan agak sulit sedikit bagi Anda, agak sulit kalau secara online. Kita melihat kembali konsep speech production model. Di mana sinyal wicara itu bisa dimodelkan seperti ini, seperti kita putar sebelumnya. Yang pertama dia seakan-akan sebagai noise. Kalau tidak ada informasi yang keluar atau tidak ada suara yang keluar. Tetapi dia juga ketika sedang saya berbicara ini dimodelkan sebagai deretan impuls atau deretan sinyal-sinyal impuls, nah, atau impulse train generator. Kemudian ini naik turun switch-nya. Kalau sedang ngomong gini ke atas switch-nya, kalau tidak ngomong diem ke bawah. Ditandai bahwa dia itu output ini sebagai UN atau kadang-kadang sebagai input dari semuanya ini UN ini. Bisa berupa impuls, bisa berupa noise. Kemudian ada gain penguatan, G. Di sini kemudian ada vocal track parameter, di mana ini berfungsi menentukan bentuk fonem yang keluar dari mulut kita. Nah, luarannya disebut sebagai SN. Ini karakteristik dari speech production model.
Kemudian kalau speech production model dibawa ke dalam domain Z, karena outputnya ini SN, inputnya ini UN, di dalam domain Z, SN adalah SZ, ya kan? Nah, kalau UN dalam domain Z berarti U besar Z. Perbandingan antara output dengan input dikatakan sebagai fungsi transfer, sorry, atau ditulis sebagai HZ. Sama dengan output dalam domain Z dibandingkan dengan input dalam domain Z, atau SZ dibandingkan UZ. Karena kita tahu bahwa polanya ini sama dengan, polanya ini adalah dalam bentuk speech production model nantinya, maka sama akan senilai dengan G dibagi 1 plus sigma jumlah AK Z pangkat min K. Sigmanya ini bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan P. Oke. Nih. Kalau ini dibawa ke dalam domain N kembali, maka Sn ini akan sama dengan min sigma jumlah AK Z pangkat min K dikalikan G dikalikan UN. Sorry, Sn ini akan sama dengan min sigma jumlah AK dikalikan Z pangkat min K, ya, ditambah dengan G dikalikan UN. Ini G kali eksitasi ini, nah, kemudian fungsi transfernya ini sama dengan warna ini. Oke, sampai di sini agak bulat titik. Nah, itu ya. Mohon pelan-pelan bacanya. Nanti jangan khawatir, akan saya berikan PPT-nya supaya bisa dibaca-baca lagi. Karena kalau mendengarkan dari saya langsung mendengarkan gini agak mumet juga biasanya ya. Oke. Oke, baiklah. Sebentar lanjut dulu. Nah, kita bawa ini. Bagaimana sih ceritanya SN kok sama dengan tadi sigma jumlah, nah, min sigma jumlah AK Z pangkat min K dari K sama dengan 1 sampai P ditambah GUN. Padahal dia sebelumnya kan SZ per UZ sama dengan G per 1 plus sigma jumlah AK Z pangkat min K. Dari kiri ini domain Z ke domain N-nya kok begitu mudahnya. Nah, jangan percaya dulu, mari kita mulai. Kita ke bawah ke dalam domain Z. Dari HZ sama dengan perbandingan antara SZ dibagi UZ. Sama dengan G dibagi dengan 1 ditambah sigma jumlah AK Z pangkat min K dari K sama dengan 1 sampai P. Ini kita coba uraikan. Perhatikan ini, SZ per UZ sama dengan G per 1 plus sigma jumlah AK Z pangkat min K. Kita bawa ke sini. Pembilangnya pada SZ per UZ dikalikan dengan penyebutnya yang bawah ini. 1 plus min plus sigma, 1 plus sigma jumlah AK Z pangkat min K. Dan akan sama dengan UZ dikalikan G. Maka jadinya adalah SZ. Nah, ini agak tanda ekuivalen ini. SZ dikalikan dalam kurung 1 plus sigma jumlah AK Z pangkat min K. K sama dengan 1 sampai dengan P. Akan senilai dengan UZ dikalikan G. Atau akan senilai dengan G dikalikan UZ. Oke. Sampai di sini pahamkah? Baris kedua persamaan, teman-teman? Halo? Baris kedua persamaan ini bisa dimengerti? Misi Pak, persamaannya tidak tampil di PPT. Oh, udah tampil? Waduh, mate aku. Kalau begini tampil nggak? Ya, ini sudah tampil, Pak. Tampil. Wah, ini ternyata kalau di slideshow nggak keluar ya. Baiklah, kalau gitu pakai biasa aja. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, bagaimana kita membawa dari HZ sama dengan SZ per UZ yang senilai dengan G per 1 plus sigma jumlah AK Z pangkat min K ini, ya. Kemudian menjadi ini, SN sama dengan min sigma jumlah AK Z pangkat min K ditambah GUN. Ini dari sini kita bawa ke bentuk ini, ke bentuk SN ini. Dari HZ, dari SZ menjadi SN ini. Ini caranya seperti ini. Saya ulangi lagi biar enak. Nah, perhatikan HZ, ya. HZ ini, oke. Nah, ini. Nah, HZ ini sama dengan SZ dibagi UZ. Paham ya? Sama dengan G dibagi dengan 1 plus sigma jumlah AK Z pangkat min K. Dari K sama dengan 1 sampai P. Oke, persamaan di paling atas bisa diikuti, Mas? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah,
Ini kemudian dia akan senilai atau punya ekivalen dengan ini. Bagian pembilangnya pada SZ dibagi penyebutnya kanannya ini, disilangkan. Sama dengan U kali UZ kalikan G. Jadi SZ ya dikalikan 1 plus sigma jumlah AK Z pangkat min K dari K sama dengan 1 sampai dengan K sampai dengan P akan ekivalen atau sebesar UZ dikalikan G. Oke. Bagaimana persamaan kedua bisa dipahami baris keduanya? Bisa, Pak. Ya, nggih. Oke. Terima kasih. Tunggu dulu. Oke. Nah, kemudian ini kita bawa ini, kita bagi-bagi, pecah-pecah ya. Nah, dari bentuk Z ini kita kembalikan ke dalam bentuk N. Caranya adalah dengan menginvestkan transformasi Z. Ini kita investkan Z pangkat min 1 ini merupakan simbol dari invest Z transform. Bagian sisi kiri kita investkan, bagian sisi kanan juga kita investkan. Oke. Ketemuannya dari SZ ini menjadi SN, ini menjadi sigma jumlahnya tetap AKSN min K, ya. Ini. Kemudian bagian kanannya G-nya tetap UZ menjadi UN. Oke. Sampai di sini pahamkah? Sampai baris 1 2 3 4 persamaan yang keempat bisa dipahami? Ya. Agak mulai pusing biasanya ini. Nah, dari persamaan keempat baris keempat ini kita pindahkan sigma jumlahnya kita pindahkan ke kanan. Sehingga menjadi SN sama dengan min sigma jumlah, ya, ini sorry, ini saya naikkan biar enak. Nah ini, nah, SN sama dengan min sigma jumlah dari AK SN min K, mulai K bergerak sama dengan 1 sampai dengan K bernilai P, ditambah dengan apa? G dikali UN. Oke. Dari persamaan atasnya menuju persamaan terakhir bisa dimengerti? Enggak pusing biasanya ini. Kalau sigma-sigma ini enggak suka biasanya. Anda akan sulit memahaminya kalau Anda tidak suka. Kalau menyukai sesuatu biasanya gampang. Enggak apa-apa, jangan khawatir, pelan-pelan. Tidak semua orang akan lancar urusan ini, ya. Enggak usah bingung ya. Memang ini memahami ini agak sulit ini. Kalau tidak concern, kalau concern gampang kok ini ya. SN-nya ini ya. Nah, yang dipindah adalah ini. Ini, sorry sebagian ini aja. Ini. AKSN min K. Sigma jumlahnya ini ya. Bagian sebelah kirinya persamaan ini kita pindahkan. Nah, kita kasih erek-erek coba. Erek-ereknya di sini. Nah, ini. Bagian ini saya pindahkan. Nah, bagian ini misalnya saya pindahkan ke kanan. Ini, ke kanannya persamaan. Kalau dia pindahkan ke kanan persamaan, dia dari plus menjadi min kan? Sehingga di sini SN sama dengan min sigma jumlah AK SN min K, ya kan? G UN-nya tetap. Nih, paham ya? Gampang kan ini kan? Mulai dimengerti ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Anda ingat bahwa di dalam suatu linear prediction model, ya, kita mengenal beberapa nilai. Linear prediction model ini menyatakan bahwa SZN sama dengan min sigma jumlah AK Z pangkat min K. Error kompensasinya adalah EN. Dia akan senilai SN min SZN. Atau error kompensasinya adalah sebesar sinyal yang keluar dikurangi dengan sinyal prediksi. Dengan kata lain bahwa
error prediksi ini merupakan perbedaan antara sinyal sesungguhnya dengan sinyal yang hasil prediksi. Error prediksi akan senilai dengan perbedaan antara sampel sinyal yang sesungguhnya muncul dibandingkan dengan sampel sinyal hasil prediksi. EN sama dengan SN dikurangi SHN. SHN adalah hasil prediksi sinyal yang akan muncul. Oke, paham ya? Halo, Mas, Mbak? Bisa dipahami ya? Nah, kemudian jika SN ini kita pindah ke kiri, ya, maka EN-nya dipindah ke kanan. SN-nya positif. SN sama dengan EN ditambah SHN. Atau SN sama dengan SHN ditambah EN. Atau dengan pemahaman bahwa sinyal yang muncul saat ini ya, itu merupakan sinyal hasil prediksi ditambah dengan perbedaannya tadi. Atau sinyal sekarang muncul ini merupakan sinyal hasil prediksi ditambah dengan error prediksinya. Paham ya? Tuh. SHN-nya apa? Hasil prediksinya adalah min sigma jumlah AK Z pangkat min K. Nih. Ya. Dalam domain N menjadi SN min K. Nah, ini keliru ini. Mestinya ini S dalam kurung N min K. Gini aja. Nah, itu lebih enak nih. Karena domainnya adalah N. Kalau gini paham ya ini ya. Gampang ini ya. Bisa kan? Ini kita ketemunya begini. Dari sini ke sini. Ini sigma jumlahnya bentuknya agak beda tapi sama. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Kemudian kita coba kembali lagi bandingkan antara speech production dan linear prediction. Apa ada bedanya atau mungkin sama? Kita coba bandingkan keduanya. Speech production model menyatakan bahwa SN sama dengan min sigma jumlah AK SN min K ditambah GUN. Ya. Di mana min sigma jumlah AK SN min K ini adalah vocal track atau vocal track parameter. Ya. Nah, GUN adalah eksitasi dari luaran. Ya. Nah, sementara di dalam linear prediction ada SN sama dengan min sigma jumlah AK SN min K ditambah EN. Jadi secara keseluruhan antara speech production dan linear prediction model ini memiliki pola yang mirip walaupun tidak persis. Nah, di mana pada speech production melibatkan vocal track dan eksitasi. Sementara di dalam linear prediction melibatkan linear prediction dan error. Dua hal yang mirip atau perilakunya sama ini maka saling terkait sehingga kenapa linear prediction model bisa digunakan untuk menganalisa luaran sinyal bicara. Ini. Jadi ketika Anda nanti misalnya membuat suatu modeling atau simulasi atau apa namanya, maka Anda harus meniru perilaku dari yang Anda inginkan. Misalnya memodelkan satelit, ya tentunya perilakunya satelit bagaimana, transmisinya, Anda modelkan parameter-parameternya, model matematiknya, Anda running programnya, gitu. Misalnya masalah bagaimana performance 5G pada saluran komunikasi, ya Anda pelajari perilakunya 5G itu, throughput-nya bagaimana, kecepatannya bagaimana, itu kan. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga di dalam memodelkan sesuatu, kita harus tahu apa yang kita modelkan, perilaku fisiknya, atau perilakunya yang lain-lain. Memodelkan sebuah filter, misalnya, kita harus melihat perilakunya dalam domain frekuensi. Apakah dia low pass filter atau high pass filter, gitu kan?
Jadi semuanya model itu juga punya cara untuk menganalisa sejauh mana model itu mendekati dari sistemnya, gitu kan? Oke, paham ya? Nah, sekarang absennya saya ganti. Sorry. Mumpung dulu ngantuk. Yang LJ, STR LJ sudah absen semua ya, teman-teman ya. Oke, baiklah. Sekarang ganti yang STRPJJ. Biar semua bisa absen. Silakan ya STRPJJ untuk absen ya. Nah, oke. Saya bernapas dulu. Baiklah, kita lanjutkan. Bagaimana mendapatkan error yang rendah di dalam pemprediksian ini? Dalam memodelkan mendapatkan error yang sekecil-kecilnya tujuannya. Maka kita bawa dari parameter EN ini menjadi suatu bentuk yang namanya E besar Z. Ya. Nah, ini. Dan EN nanti dikuadratkan. Jadi suatu bentuk energi. Ya. Kalau EN adalah sigma jumlah AK SN min K misalnya, maka tujuan akhirnya bagaimana error kuadrat, jumlahan error kuadrat ini menjadi sekecil mungkin. Kalau EN saja nanti bisa plus bisa min misalnya. Maka kalau EN kuadrat jadi positif semua kan. Dikuadratkan positif sehingga mudah. Jadi kenapa kok dikuadratkan? Karena terkait bagaimana itu memudahkan mencari titik minimumnya. Error sekecil-kecilnya. Karena error itu bisa plus bisa min kan. Mau plus mau min ya sama tetap error. Berarti dicari bagaimana error itu sekecil-kecilnya. Itu. Kata kuncinya itu. Ya. Bagaimana menghasilkan error yang paling kecil. Caranya gimana? E kuadratnya ini. Nah, maka E kuadrat N itu diturunkan. Dan turunan pertama itu sama dengan 0. Kita bawa ke sini. Bentuknya agak ribet ini. E kuadrat N-nya sama dengan 0. Jadi jumlahan error-error yang terjadi dari min infinite sampai plus infinite harus sama dengan 0. Kalau E kuadrat N bagaimana? Tadi kan EN sama dengan AK ZS N min K, ya kan? Ini sebenarnya bisa saya turunkan langsung. Tapi kita coba dengan jalan yang agak berliku-liku. E kuadrat N sama dengan sigma jumlah AK SN min K dikuadratkan. Kalau sigma jumlah E kuadrat N, ya sigma jumlah dari dalam kurung sigma jumlah AK SN min K dikuadratkan. Dengan menggunakan sifat-sifat dasar dari perkalian, AK SN min K kuadrat itu dipecah jadi dua. Menjadi AI SN min J, min I, dan AJ SN min J. Jadi K-nya dirubah I dan J gitu. Apakah penurunan langsung bisa, Pak? Enggak apa-apa, juga bisa sebenarnya. Cuman kita buat ini agak berliku-liku dikit atau dimudahkan juga. Kalau ini enggak mau ya langsung aja. Bahwa turunan keduanya ini nanti turunan pertamanya akan sama dengan 0. Ini ya. Oke, sigma jumlahnya tahu seperti ini. Kita bawa ini ke dalam turunan. Bahwa sigma jumlah E kuadrat N ini akan sama dengan AI JIJ atau JK atau apapun namanya. Kenapa kok dibuat IJ seperti ini? Nah, supaya nanti memudahkan indeks. Sehingga kita mulai penurunannya sini. Sigma jumlahnya ini sama dengan dalam kurung dari sigma jumlah AI SN min I dikalikan sigma jumlah AJ SN min J. Kemudian sigma jumlahnya yang I dan J kita keluarkan. Ini sigma jumlah AI, sigma jumlah J dikeluarkan.
yang di dalam dari min infinite sampai plus infinite Sn min I, Sn min J dalam kurung ini. Kemudian Sn min I, Sn min J dalam sigma jumlah dari min infinite sampai plus infinite ini kita tuliskan sebagai Cij ini. Nah, ini Cij ini. Ini biar enak ya. Nah, ini kita kasih merah. Nah, ini ya. Nah, oke. Yang merah itu adalah sigma jumlah Sn min I dikalikan Sn min J. Ditulis Cij gitu ya. Nah, sekarang mencari turunan pertamanya sama dengan 0. Ya turunkan aja energinya ini. Turunkan terhadap I terhadap J ketemunya 2 Cij. Nah, ini AI atau CKI AI ini. Turunan jadi sama dengan 0, jangan lupa. Ini sama dengan 0 nilainya. Tuh ya. Tetap saja ini sama dengan 0. Tuh. Kalau ini 2 sigma jumlah CKI AI sama dengan 0, ya sama aja sigma jumlah CKI AI sama dengan 0. Ini sebetulnya merupakan suatu bentuk polinomial nantinya. Bisa dirubah ke dalam bentuk polinomial. Dirubah ke bentuk polinomial. Ini nantinya di bawah sini dan dirubah ke bentuk polinomial. Bagaimana caranya? Ya caranya seperti berikutnya ini. Ya. Sorry ini tak ganti biar enak, biar teman-teman enggak bosen. Kalau enggak gitu nanti ngantuk semuanya. Yang ini dibawa ke bentuk polinomial. Dirubah ke bentuk polinomial. Gimana caranya? Seperti berikut ini. Nah, kan CKI kan. Nah, untuk K sama dengan 1, nah, menjadi C10 digantikan A0. C11 kalikan A1 tambah C12 kalikan A2 dan seterusnya sampai C1P AP. Jangan lupa sama dengan 0. Untuk K sama dengan 2 bagaimana? Sama caranya. Tetap sama dengan 0. Untuk K sama dengan nilai P bagaimana? Ya CP0 dikalikan 1 karena A0-nya 1 tambah CP1A1 tambah CP2A2 dan seterusnya sampai CPP-AP sama dengan 0. Bentuk polinomial dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan P ini, kalau di dalam perkalian matriks bentuknya lebih sederhana. Matriks C10, C11, C12 sampai C1P, baris pertama, baris keduanya C20, C21, C22 sampai P, sampai CP0, CP1 sampai CPP, dikalikan dengan 1, A1, A2 dalam bentuk kolom ini, hasilnya sama dengan 0 ini. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan koefisien-koefisien? Karena C10, C12, C11 itu diperoleh dari sampel-sampel yang sebelumnya. Kalau ini A1, A2, A3 ini adalah koefisien-koefisien yang dicari di dalam LPC. Mungkin Anda tahu gimana caranya mencari A1, A2 ini. Caranya gimana? Maka matriks di depannya dikalikan dengan inverse-nya. Matriks inverse dikalikan matriks diri sendiri hasilnya adalah 1, 0, 1 atau matriks identitas. Itu. Matriks identitas itu artinya berapapun nilai matriknya, bentuk matriknya, jika dikalikan dengan suatu matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Itu. Nah, nih. Dari sini kita bawa modifikasi lagi. C01, C02-nya kita geser ke kanan, jadi negatif kan. Sehingga kalau polinomial-polinomial ini dibawa ke dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. C11, C12 sampai C1P, baris 2 C21, C22 sampai C2P, dan terus sampai baris ke P dari CP1, CP2 sampai dengan CPP, dikalikan dengan A1, A2 sampai dengan AP sama dengan min
C01, C02, dan seterusnya. Nilai C11, C12, sampai C1P ini adalah sampel-sampel. C01, C02 adalah modifikasi dari suatu bentuk sampel-sampel yang ada, sedangkan A1, A2 ini dicari nilainya. Caranya gimana? Invest dari C11, C12, dan seterusnya itu dikalikan dengan ini, sehingga matrik identitas. Yang kalian sudah dikalikan nanti. Gimana caranya? Seperti ini. Misalnya seperti ini, sinyal dengan sampel-sampel tertentu begini, satu frame, ya. Satu frame ini kemudian ingin dilihat perilakunya. Maka caranya adalah nih, metode yang namanya metode autokorelasi. Metode autokorelasi ini memanfaatkan tadi penyelesaian matrik tadi. Itu deh. Gimana? Ya ini A1, A2 dan seterusnya adalah matrik invers C, IJ dikalikan min C01, min C02 dan seterusnya min C0P. Itu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami kah? Insyaallah. Atau tambah pusing? Halo, halo? Iya, Pak. Mencoba memahami, Pak. Tambah gimana? Masih mencoba memahami juga. Nah, apa? Jangan khawatir. Yang berat-berat seperti ini saya tidak membacakan pada Anda. Saya tidak mungkin membuat soal yang membuat Anda pusing 7 keliling seperti ini. Nantinya yang terpenting adalah Anda mengerti bagaimana proses LPC itu terjadi, itu maksud saya. Gitu. Sehingga kalau melihat persamaan-persamaan tidak heran. Kemudian nanti pemakaiannya bagaimana? Ini adalah contohnya. Jadi cukup mengetikkan LPC gitu dalam MATLAB. Kalau dalam Python atau yang lain mungkin caranya beda lagi. Cari fungsi LPC. Nanti akan bisa. Nah, itu. Jadi yang dicari adalah A1, A2, A3, dan seterusnya, ya kan? Langkah yang kita lakukan pertama ini di sini adalah bagaimana membentuk spektrum envelope dengan koefisien-koefisien LPC itu tadi. Jadi kita sudah sepakat di sini misalnya A1, A2-nya itu tidak usah diturunkan seperti ini. Pusing, Pak. Kita pakai pada memanfaatkan fungsi library-library yang ada di MATLAB atau Python atau yang lain ya. Ketik LPC. Nanti akan berjalan. Misalnya ada suatu bentuk persamaan, satu frame sinyal dengan 120 sampel misalnya, atau 240 sampel, ya. Satu frame sinyal itu X misalnya. Ya, itu namanya X sinyal. Satu frame sinyal disimpan sebagai variabel X. Kemudian kita ingin menggunakan LPC 12 misalnya. Maka kalau pakai MATLAB, Anda cukup tulis A sama dengan ya LPC dalam kurung X, 12 kalau nggak salah gitu. Nanti akan muncul seret angka-angka A1 sampai A0 sampai A11. Ya. A0 sampai A11. Permasalahannya setelah koefisien ketemu bagaimana, Pak? Apakah sudah selesai? Belum. Kalau koefisien ini Anda manfaatkan untuk mengulas spektral, maka berikutnya akan kita ikuti tahapan-tahapan seperti ini. Nah, tunggu dulu ya.
Oke. Nah, kita ikut ini. Misalnya A-nya udah ketemu semuanya, sret gitu. A-nya udah ketemu. Nanti diapakan? Nah, kalau A1, A2 atau alfa 1, alfa 2 sampai alfa 12 sudah ketemu bagaimana? Itu belum selesai, masih harus diolah. Ada 2 sistem. Yang pertama ketika kita ingin mengkodekan itu untuk ditransmisi, transmisi coding ya misalnya, maka ya sudah dari A1, 2, 3 itu kirimkan aja dalam bentuk digital. Nah, tetapi kalau kita ingin melakukan analisa sinyal, analisa envelope, maka dianalisis lagi. Dari A1, A2 dan seterusnya tadi dicari akar-akarnya. Kita kan punya koefisien sebanyak dari A0 sampai A12. Berarti ada 13 koefisien kan? Dari suatu polinomial yang terdiri dari 13 koefisien ini akan memiliki akar sebanyak 12. Anda mungkin perlu diingatkan, ketika Anda punya persamaan kuadrat, sorry, AX kuadrat plus BX plus C, itu koefisiennya ada berapa? Ada A, ada B, ada C. Berarti ada 3 koefisien kan? Nah, persamaan kuadrat dengan 3 koefisien kita punya akar X1 dan X2. Iya kan? Halo? Anda masih ingatkah itu? Rumus ABC itu loh. Nah, AX kuadrat plus BX plus C itu dicari akarnya dengan rumus ABC sehingga didapatkan X1 sama berapa, X2 sama dengan berapa, gitu kan? Nah, yuk diingat-ingat ya. Ada ya. Sorry, batuk saya. Tuh, ingat ketika Anda punya persamaan AX kuadrat plus BX plus C, maka akarnya adalah X1 dan X2. Jadi 3 koefisien dari suatu polinomial memiliki 2 akar. Kalau 4 koefisien, AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D, bagaimana? Akarnya ada 3, X1, X2, X3. Gitu ya. Demikian juga ketika polinomial memiliki 13 koefisien. Ada A, B, C, D, bla 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 sampai A1, A0, 1, A2, A3 sampai A12, maka nanti kuat akarnya ada 12. X1, X2, X3 sampai X ke-12. Gitu ya. Paham semuanya nggih? Nah, kemudian nilai-nilai ini, akar-akar ini tidak semuanya bernilai real. Karena ini nantinya adalah bilangan kompleks, ya. Ada real, ada imajiner. Nah, itu ya. Ada real, ada imajiner. Tuh, paham semuanya? Real dan imajiner ini nantinya ditempatkan di dalam suatu bentuk koordinat yang namanya koordinat kompleks. Gitu. Gimana caranya? Seperti ini, berikut ini. Pak, Ya, kursornya tadi dari Bapak enggak keluar. itu Pak. Enggak respon Waduh. tadi barusan ya. Sekarang sudah Maksudnya bisa? bilangan kompleks, iya Pak. Yang maksudnya bilangan kompleks sama real tadi. Oh, belum ini. Oh belum. Ini Iya, sekarang. Nah, ini. Nah, ini loh. Belum ada. Mohon maaf ya. Nah, iya Pak. Iya, Pak. ini adalah bilangan kompleks maksudnya. Ini sini, sorry. Mohon maaf. Ini belum muncul kan memang. Bilangan kompleks itu artinya apa?
ada bagian realnya, ada bagian imajinernya ini penempatannya ya. Nah, itu ini yang saya maksudkan. Mohon maaf saya kurang pas tadi belum mengeluarkan. Jadi akarnya ada nilai real, ada nilai imajiner. Nanti ditempatkan dalam koordinat kompleks ini. Tuh. Dari real dan imajiner nanti akan ditetapkan sudutnya dan magnitudonya. Ingat ketika Anda punya bit kompleks, ada real, ada imajiner, magnitudonya adalah akar pangkat dari apa? Real kuadrat plus imajiner kuadrat kan? Sorry ini enggak bisa saya tuliskan. Saya karena pen virus pennya ketinggalan di mana nih, Pak. Nah, kalau ini kalau bisa dituliskan lebih enak. Saya mohon maaf. Jadi real imajinernya gitu, ya. Real kuadrat plus imajiner kuadrat menimbulkan nilai magnitud atau absolut itu. Sedangkan sudutnya omega atau alfa atau theta adalah perbandingan antara nilai imajiner dibagi nilai real diarkestangenkan itu. Sehingga nanti akan muncul Z ini bukan sebagai real dan imajiner, tetapi magnitudnya ini, nah ini, dan juga fasenya ini. Berapa besarnya fase ini, sudutnya ini. Nah ini. Tuh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya dari sudutnya ini akan digunakan untuk mencari nilai frekuensinya dalam frekuensi realnya, Hz, gitu ya. Gimana caranya? Anda perhatikan ini. Ketika satu putaran penuh atau 360 derajat itu akan ekuivalen dengan 2pi radian, betul? Nah, ekuivalen juga dengan satu frekuensi sampling. Misalnya frekuensi samplingnya di 10.000 ya, maka 360 akan senilai 10.000 Hz. Kalau sudutnya misalnya 90 derajat, berapa nilainya? Ya 10.000 dibagi 4, 2.500 Hz, gitu kan. Nah, kalau sudutnya adalah 45 derajat, bagaimana? Ya ekuivalen sama dengan 10.000 dibagi 8, ketemunya berapa? 1.250 Hz, gitu. Maksudnya gitu. Ini pencarian persamaan ini maksudnya. Nah, kalau ketemu sudutnya radian, ya dia dibandingkan dengan sudutnya itu dibagi 2pi dikalikan frekuensi sampling. Itu. Ini di sini. Ini saya taruh di sini. Aduh, keliru. Sorry. Aduh. Ini seharusnya begini. Nah, ini Indonesia biar lebih enak gini ya. Nah, gini. Nah, kalau gini musiknya lebih paham ya. Nah, ini. Oke. Jadi, berapa sudut yang terbentuk dibagi 2pi dikalikan frekuensi sampling, maka nanti ketemu frekuensi. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini, contohnya ini ya. Ketika tadi kita punya suatu frame sinyal seperti ini, satu frame sinyal, kemudian kita memanfaatkan fungsi LPC 12 misalnya, maka diperoleh nilai-nilai ini. AI-nya adalah A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12. Nilai A-nya ini koefisien ketemu 1 min 1,97, 1,06, 0,07, min 0,09 dan seterusnya. Ini adalah koefisien polinomial yang mewakili koefisien LPC. Dari koefisien LPC yang sebanyak 13 ini kita cari akar-akarnya. Akan muncul akar sebanyak 12. Nah, ini. Real imajiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muncul akar sebanyak 12 seperti ini. Itu ya. Paham ya? Akar-akar itu tadi
kita gambarkan dalam bidang kompleks. Real imajiner. Real imajiner. Realnya adalah min 0,9371. Ini. Imajinernya adalah 0,2341. Maka ketemu ini. Titik 1. Lagi. Min 0,971. Imajinernya min 0,2341. Ketemunya yang bawah ini. Oke. Gambar saya sudah muncul, Mas. Mbak. Sudah, Pak. Kursornya muncul juga ya. Ini. Sudah? Iya, Pak, muncul, Pak. Maka titik-titik ini min 0,44, imajiner 0,87 ekuivalen di sini. Ya. Kemudian kalau min 0,4481, imajinernya min 0,827 di sini, bawah ini. Demikian juga titik ini. Nah, ini masing-masing mewakili ini. 0,88, imajinernya 0,057, ini P1. 0,88, imajinernya min 0,597, bawahnya P1 ini yang silang ini. Jadi ke-12 titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Ini adalah gambaran dari nilai-nilai akar dari A0, A1 sampai A12 tadi. Oke, sampai di sini pahamkah teman-teman? Ya, saya harap paham ya. Agak sulit sedikit. Perlu pelan bacanya ya. Nah, kemudian dari real imajiner kita rubah menjadi magnitude dan fase. Ya. Seperti ini. Nah, magnitude dan fase atau magnitude argumen. Ini magnitude, ini sudutnya, magnitude fasenya dan seterusnya. Anda perhatikan di sini, kembali lagi sini. Kalau kita berbicara frekuensi sampling 10 kHz atau 10.000 Hz, maka informasi yang bisa diolah adalah 0 sampai Fs per 2. Jadi antara 0 sampai 5.000 Hz. Sehingga kita tidak memerlukan yang 5.001 sampai 10.000. Tidak boleh. Makanya kita ambil separuhnya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Yang mewakili antara 0 Hz sampai Fs per 2. Gimana caranya? Anda cari nilai-nilai titik-titik yang memiliki nilai imajiner positif. Nah, bagian atas ini yang saya kasih tanda panah merah. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Yang imajinernya negatif nggak usah dipikirkan. Nah, dari angka-angka tampil pada tabel dirubah menjadi magnitude dan argumen atau fasenya. Tampillah seperti ini. Dan nilai frekuensi ekuivalennya. Ya kan? Nah, maka kan muncul aneh-aneh. Loh, frekuensi kok negatif, berarti tidak dipakai. Nah, yang dipakai yang positif saja. Ada frekuensi 4612, ada frekuensi 32191, frekuensi 2620 dengan magnitudo 0,916 dan seterusnya. Jadi yang magnitudo dan ini frekuensinya. Maka kita tetapkan bahwa ini adalah F1 sama dengan 107 Hz, F2 742 Hz, F3 1210, F4 2620, F5 3491, F6 4612. Dari nilai-nilai frekuensi ini F1, F2, F3 dengan magnitudo, berarti kan magnitudonya adalah 0,821, 0,96 ya, 0,96 lagi, 0,91, 0,94, 0,96. Ini digambarkan seperti ini nantinya, kurang lebih ya. Nah, ini. Sorry, ini dalam satuan dB, kalau tadi ini dalam satuan skala linear kan, dalam dB juga bisa nantinya, min hubungannya. Ini contohnya F1, F2, F3, F4, F5, F6. F1, F2, F3, F4, F5, F6. Jadilah titik-titik ini forman 1, forman 2, forman 3, forman 4, forman 5, forman 6. Dihaluskan gambarnya. Jadilah mendekati pola spektral. Tetapi dalam hal ini adalah selubung dari spektral atau envelope dari spektral.
atau spectral envelope gitu. Oke, paham ya? Sia. Nah, untuk contoh kasus, bentar, di kucing saya. Untuk contoh kasus ini, misalnya sinyalnya adalah A, vokal A, fonem A ya, seperti ini. Ini satu frame sinyalnya yang atas, ini yang bawahnya nih adalah yang biru nih spektralnya, spektrumnya, hasil dari log FFT. Kemudian, log absolute FFT. Envelope-nya mana? Ini, yang hitam ini. Nah, ini F1, F2, F3, F4, 5 dan seterusnya. F1, F2, F3, F4, F5, F6 sebenarnya ya. Nah, ini envelope-nya diperoleh dari koefisien efisiensi tadi. Nah, kalau kemudian I bagaimana? Ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada. Nah, ini kemudian saya kasih tugas seperti ini. Nah, ucapkan fonem A, ucapkan kata A gitu. Simpan dalam a.wap. Kemudian Anda gunakan file ini ya untuk membukanya, lakukan ini dengan program LPC, gambarkan posisi pul-pulnya, dapatkan nilai forman ini dan gambarkan bentuk LPC sektornya. Ini contoh program yang mungkin nantinya Anda gunakan ya. Nah, ini bisa dipakai nih. Nah, ini. Cuman Anda ganti filenya aja, karena filenya tidak saya berikan. Anda cari sendiri, Anda gambarkan seperti ini, nah, pakai MATLAB aja ya. Nah, kemudian seperti ini, dan ini seterusnya, akan muncul seperti ini gambarnya. Nah, oke, jadi gunakanlah penggambaran ini nantinya, ini contohnya. Silahkan dipakai file ini, Anda bisa kerjakan. Oke, ada pertanyaan Mas dan Mbak? Ini nanti saya kirimkan ya, atau sudah saya kirim kemarin ya? Mas? Mbak. Halo, belum ya? Izin belum, Pak. Belum, oke nanti saya kirimkan ke Mas ya, ada salah satu ya. Nah. Oke, baiklah. Kalau sudah, maka kuliahnya saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.